Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pokok bahasan yaitu perdagangan internasional. Apa dan bagaimanakah perdagangan internasional itu? Kemudian mengapa harus ada perdagangan internasional dan apa keuntungan serta kerugian dari perdagangan internasional tersebut? Itulah materi yang hendak kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan disimak, selamat mengikuti, jangan lupa subscribe. Oke? Perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli, baik itu berupa barang atau jasa yang dilakukan antar dua negara atau lebih, ya, di mana transaksi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, ya, di masing-masing negara, ya. Karena ada kebutuhan yang tidak mungkin terpenuhi di suatu negara, sehingga di sini terjadilah perdagangan internasional. Perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Nah, kita lihat sekarang di sini untuk perdagangan internasional. Dalam sistem perdagangan internasional, alat pembayaran yang digunakan adalah falas. Kemudian dalam transaksinya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan cara pembayarannya cukup relatif rumit, ya, karena di sini bukan menggunakan uang cash, ya, bukan dalam bentuk uang. Kemudian yang berikutnya, perdagangan ini sampai di luar batas wilayah, ya, sampai di luar batas wilayah. Berikutnya, tidak dapat bertatap muka langsung. Jadi di sini antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tidak bertatap muka, ya, tidak bertemu langsung. Yang berikut, barang atau jasa yang diperjualbelikan tadi harus memenuhi standar mutu internasional. Nah, itulah sistem yang dilakukan dalam perdagangan internasional. Sekarang bagaimana yang perdagangan dalam negeri? Ya. Untuk perdagangan dalam negeri tidak perlu menggunakan valuta asing, tapi cukup dengan mata uang rupiah untuk Indonesia, ya. Jadi dalam perdagangan ini menggunakan uang dalam negeri. Kalau Indonesia berarti uangnya adalah rupiah, waktu relatif singkat. Kemudian cara pembayaran mudah karena di sini dilakukan biasanya dengan cara cash, ya. Pembayaran dengan cara cash tunai. Hanya berlangsung di dalam negeri antara penjual dan pembeli bertatap muka langsung, dan yang terakhir, barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak dituntut sesuai dengan mutu standar internasional, ya. Tidak harus memenuhi standar internasional. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam, ya. Karena sumber daya alamnya berbeda, sehingga di sini terjadilah perdagangan internasional. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nasional, adanya kelebihan produksi dalam negeri, di mana produksi itu harus dijual. Kemudian adanya pengembangan penguasaan iptek, ya. Adanya penguasaan iptek yang berbeda,
menggunakan teknik yang berbeda, menghasilkan barang yang berbeda. Berikutnya, perdagangan perbedaan pendapatan negara ya, adanya perbedaan pendapatan negara. Kemudian perbedaan selera, adanya transportasi antar negara, dan yang terakhir adanya hubungan diplomatik. Itulah 8 ya, hal yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Berikutnya faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional yang bukan didasarkan atas ekonomi? Ada 3 hal, yaitu pertama adalah adanya sosial ya, pola makan, ya, adanya perbedaan sosial, pola makan misalnya. Kemudian adanya perbedaan budaya atau gaya hidup. Kemudian adanya perbedaan politik ya, yaitu dengan adanya hubungan diplomatik. Nah, dengan 3 hal tersebut, maka terjadilah perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambatnya adalah pertama, adanya peperangan. Ya. Di saat peperangan kita tidak mungkin menjalin hubungan perdagangan dengan negara tersebut ya, karena beresiko. Kemudian perbedaan tingkat upah. Ya. Tingkat upah yang berbeda akan menimbulkan hambatan dalam terjadinya pelaksanaan perdagangan internasional. Kemudian sempitnya kesempatan kerja. Ya. Dan yang keempat, adanya organisasi perdagangan regional dan internasional. Ya. Bagaimana pembayaran internasional, yaitu dengan menggunakan devisa. Ya. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang wujudnya berupa uang asing, ya, mata uang asing. Fungsi devisa. Fungsi devisa pertama sebagai alat pembayaran luar negeri. Kemudian yang kedua, alat untuk mengatasi kesulitan perekonomian bangsa. Ketiga, alat untuk membiayai pembangunan nasional. Dan keempat, alat untuk membayar hutang luar negeri. Sumber-sumber devisa. Sumber devisa pertama berasal dari hasil ekspor barang atau jasa. Kemudian kegiatan pariwisata, di mana wisatawan asing datang ke Indonesia akan menambah devisa ya. Ketiga, investasi ke luar negeri atau investasi modal asing. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, pinjaman atau bantuan dari luar negeri. Itulah sumber-sumber devisa negara. Tujuan penggunaan devisanya pertama adalah untuk membayar impor barang atau jasa. Kemudian membayar kontingen olahraga, membiayai kedutaan besar yang ada di luar negeri, membiayai perjalanan dinas ke luar negeri, membiayai pengiriman misi kesenian, dan membiayai pertukaran pelajar. Itulah penggunaan dari devisa. Terakhir, cara pembayaran internasional. Ya. Cara pembayaran internasional dilakukan pembayaran dengan cara tunai atau cash payment. Atau juga pembayaran dengan menggunakan cek. Bisa juga pembayaran dengan menggunakan emas atau full paid money. Yang keempat, pembayaran dengan menggunakan wesel atau bill of exchange.
Dan yang kelima, pembayaran dengan menggunakan kompensasi pribadi. Inilah sekilas tentang perdagangan internasional. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kalian, menambah pengetahuan dan bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.